فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qawluhu wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Dan termasuk beriman kepada Allah adalah beriman dengan apa-apa yang Allah sifatkan kepada dirinya di dalam Al-Quran. Ini termasuk beriman kepada Allah, mengimani sifat-sifatnya, apa yang Allah sifati dengannya dirinya. Allah bilang Allah begini, ya kita percaya, kita imani. Allah bilang Allah punya wajah, Allah bilang Allah punya tangan, kita imani sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Qala rahimahullah min huna litab'id. Minnya di sini artinya untuk menunjukkan sebagian, bukan dari dan di antara maknanya. Li'annana dzakarna annal imana billah yatadamman arba'ata umur. Karena telah kita sebutkan bahwasanya beriman kepada Allah mengandung 4 perkara. Al-iman biwujudihi wanfiradahu birrububiyah al-imana, yaitu beriman dengan keberadaan Allah dan keesaannya dalam hal rububiyah, wabil uluhiyah dan dalam hal uluhiyahnya, wabil asma'i wa sifat dan dalam nama dan sifat-sifatnya. Ini 4 perkara yang wajib diimani ketika seseorang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan adanya Allah, beriman dengan rububiyahnya Allah, bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang memiliki semuanya, Allah yang mengatur alam semesta dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman dengan uluhiyahnya, meyakini bahwasanya yang berhak menerima ibadah satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ibadah itu diberikan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga adalah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yakni ba'dul iman billah, yaitu ini adalah sebagian ba'dul imani billah, sebagian keimanan kepada Allah adalah al-imanu bima wasafa bihi nafsah, adalah beriman dengan apa yang Allah sifati dengannya dirinya. Qauluhu bima wasafa bihi nafsah, ucapan beliau dengan apa-apa yang dengannya Allah mensifati dirinya, yambaghi an yuqal, maka selayaknya untuk dikatakan wasamma bihi nafsah, dan apapun yang Allah dengannya memberi namanya, tidak hanya mensifati dirinya, tapi nama apapun yang Allah berikan kepada dirinya kita imani. Lakinnal muallif rahimahullah dzakara sifah faqat, akan tetapi penulis di sini hanya menyebutkan sifat saja, padahal nama dan sifat aslinya. Imma li'annahu ma min ismin illa wa yatadamman sifatan, dikarenakan bisa jadi dikarenakan tidaklah setiap nama melainkan pasti mengandung sifat. Ini kaidah. Setiap nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Al-Hakim mengandung sifat Al-Hikmah, bijaksana. Ar-Rahim mengandung sifat rahmah, kasih sayang. Al-Aziz memiliki sifat Al-Izzah, keperkasaan. Dan seterusnya. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Beda dengan namanya makhluk. Terkadang hanya nama saja tidak mengandung sifat. Muhammad, yang artinya terpuji, tapi belum tentu dia mengandung sifat dari nama tersebut. Bisa jadi dia bukan orang yang terpuji. Atau saleh namanya, tapi belum tentu nama tersebut mengandung sifat. Belum tentu orangnya saleh. Tapi nama-nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung apa?
sifat. Makanya beliau di sini hanya mencukupkan dengan apa? Sifat. Karena sudah jelas. Nah, setiap nama pasti mengandung sifat. Au li'annal khilaf fil asma'i khilafun dha'if. Atau dikarenakan perbedaan pendapat tentang masalah nama adalah perbedaan yang lemah. Tidak seperti khilaf tentang masalah sifat. Makanya beliau tegaskan secara khusus sifat. Dikarenakan kalau nama jarang ada orang berbeda pendapat tentang masalah ini. Lam yungkirhu illa ya. Di sini kok illa. Lam yungkirhu illa ghulatul jahmiyah wal mu'tazilah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang ekstrim dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, mereka yang menolak sifat, bahkan nama. Nama pun mereka tolak. Takut menyamakan Allah nanti dengan makhluk. Karena makhluk punya nama, maka Allah nanti kalau punya nama juga berarti sama antara Allah dengan makhluk, kata mereka. Sehingga nama Allah pun mereka tolak. Enggak punya nama. La ilaha illallah. Fal Mu'tazilah yusbituna as-sifat, yusbituna al-asma'. Adapun Mu'tazilah mereka menetapkan nama. Wal Asy'ariyah wal Maturidiyah yusbituna al-asma'. Dan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini kelompok-kelompok sesat semuanya. Semuanya menetapkan nama. Nah, sehingga banyak dari ahli bid'ah sendiri pun dalam masalah nama-nama Allah mereka juga menetapkan. Beda dengan masalah sifat. Lakin yukhalifuna ahla sunnah fi aktsari sifat. Akan tetapi mereka semua menyelisih ahlu sunnah wal jamaah tentang kebanyakan sifat. Fanahnul an naqul limadza iqtasara al-muallif ala ma wasafa Allahu bihi nafsah. Sekarang kita mengatakan kenapa penulis hanya mencukupkan diri dengan ucapannya apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Kenapa enggak pakai nama? Apa-apa dan apa-apa yang Allah namai dengannya dirinya. Sehingga jawabannya tadi naqulu li ahadil amrain. Karena salah satu dari dua perkara. Imma li anna kullasmin yatadammanu sifatan wa imma li anna al-khilafa fil asma'i qalilun bin nisbati lil muntasibina lil Islam. Yang pertama bisa jadi alasannya dikarenakan setiap nama sudah mengandung apa? Sifat. Atau alasan yang kedua dikarenakan khilaf tentang masalah nama ini sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam. Banyak kelompok-kelompok yang menyandarkan diri kepada Islam dari kalangan ahli bid'ah sekalipun juga menetapkan nama sebagaimana ahli sunnah juga menetapkan nama. Sehingga yang perlu ditegaskan dan ditekankan adalah masalah apa? Sifat dikarenakan khilaf di sana yang banyak. Qauluhu fi kitabihi. Ucapan beliau di dalam kitabnya. Kitabihi yakni Al-Quran. Yang beliau maksudkan adalah Al-Quran. Wa sammahu Allahu ta'ala kitaban. Allah telah menamai dengan kitab. Alif lam mim zalikal kitab. Sehingga di antara nama lain Al-Quran adalah Al-Kitab. Sehingga boleh menamai Al-Quran dengan Al-Kitab. Bukan hanya Alkitabnya punya orang Kristen saja dinamai apa? Alkitab. Nah. Li'annahu maktubun fil lauhil mahfud. Dikarenakan dia telah ditulis di dalam lauhul mahfud. Wa maktubun fis suhuf allati bi aidi safaratil kiramil bararah. Dan juga telah ditulis di dalam suhuf, catatan lembaran-lembaran yang ada di tangan para utusan yang mulia yang baik, para malaikat. Wa maktubun kadzalika bainan nas yaktubunahu fil masahif. Dan juga tertulis di tangan manusia yang mereka tulis dalam mushaf. Sehingga ini maknanya Alkitab. Sesuatu yang tertulis. Baik tertulis itu di lauhul mahfud. Dan juga tertulis di lembaran yang ada di tangannya malaikat. Dan tertulis di tangannya yang ada di tangan siapa? Manusia di dalam mushaf. Ini kenapa Al-Quran dinamakan apa? Alkitab. Dikarenakan dia sesuatu yang ditulis. Baik ditulis di lauhul mahfud. Atau di lembaran yang ada di tangan malaikat. Atau di mushaf yang ada di tangan siapa? Manusia sekarang. Fahuwa kitabun bimakna maktub. Sehingga maknanya kitab itu adalah maktub. Sesuatu yang ditulis. Itu artinya kitab. Dari kata-kata kataba. Wa adafahu Allahu ilaih. Dan Allah menyandarkannya kepada dirinya.
Li'annahu kitabnya Allah. Disandarkan kepada Allah. Kenapa? Li'annahu kalamuhu subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan isinya itu adalah ucapannya siapa? Ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadal Qur'anu kalamullah. Maka Al-Quran ini adalah ucapannya Allah. Takallama bihi hakikatan. Allah berbicara dengan isi Al-Quran itu secara hakiki. Fakullu harfin minhu. Dan setiap huruf itu adalah bagian dari Al-Quran. Tidak boleh ada satupun yang dihapus. Fa innallaha qad takallama bih. Dikarenakan Allah telah mengucapkannya. Nah, ini yang berkaitan dengan beriman kepada apa yang Allah sifati di dalam Al-Quran berupa sifat-sifat tentang dirinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu wajib untuk kita imani seluruhnya tanpa membeda-bedakan antara sifat yang satu dengan sifat yang lainnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah.